Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan nikmat yang tak terhingga, yang nikmat iman dan Islam. Begitupun nikmatnya kita masih diberi kesempatan untuk hidup sampai siang ini di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan yang kali ini kita jadikan kesempatan yang semaksimal mungkin untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan yang akan datang tahun 1444, tahun depan Allah alam kita sampai atau tidak, dan Ramadan tahun 1442 tahun lalu itu hanya jadi kenangan bagi kita. Nah, makanya sekarang Ramadan tahun 1443 ini jadikanlah kesempatan kita untuk memperbaiki atau meningkatkan amal ibadah kita, sehingga meningkat juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita tujukan, kita ucapkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya, mengamalkan sunnahnya, dan mendakwakan risalahnya. Mudah-mudahan kita yang hidup di akhir zaman ini ya diakui sebagai umatnya, dan kelak di akhirat kita pun berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, di siang hari ini atau di hari ke-17, ada yang ke-16 dari bulan Ramadan. Insyaallah untuk kultum sirah nabawiyah yang ini yang materinya yang melanjutkan dari hari Kamis ya, setelah perang Tabuk. Ini peristiwa Haji Wada. Haji Wada atau haji perpisahan. Bisa jadi ini adalah isyarat akan perpisahannya Rasulullah dengan umatnya. Karena sebelumnya ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, kata Rasulullah, "Wahai Mu'adz, bisa jadi tahun depan ketika engkau pulang ke Madinah, mudik kemudiannya, engkau tidak mendapatiku, tapi engkau akan mendapati masjid ini dan di dalamnya ada kuburanku." Maka Mu'adz menangis ya, ketika Rasul mengatakan seperti itu. Haji Wada juga disebut Haji Balag, balag, yakni menyampaikan. Karena semua prinsip-prinsip Islam disampaikan di khutbah Haji Wada, dan Haji Wada juga ini Rasulullah menyampaikan rukun Islam yang terakhir, yakni haji, ya, manasik hajinya. Haji Wada juga disebut Haji Islam karena ritual atau pelaksanaan haji yang sesuai yang dituntun oleh Rasulullah SAW dicontohkan yakni ketika haji ini. Dan ada yang mengatakan juga Haji Wada itu haji itu hijatur Rasulullah, yaitu hajinya Rasulullah SAW. Imam Muslim meriwayatkan dengan sanad dari Jabir bahwa Rasulullah selama 9 tahun setelah hijrah itu belum pernah berhaji. Karena di tahun pertama Rasulullah datang ke Madinah, maka istilah Rasulullah mempersaudarakan Ansar dan Muhajirin dan berbenah diri. Tahun kedua peristiwa perang Badar. Tahun ketiga peristiwa perang Uhud. Tahun keempat Hijriah maka ada peristiwa adalah pembangkangan kaum Bani Nadir atau nalikung cek bahasa yang namanya.
di dalam di Madinah, maka terjadilah perang Bani Nadir. Tahun kelima ini terjadi perang Khandaq. Nah, di akhir tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah tadinya berkehendak melaksanakan umroh. Tetapi tidak jadi, ia dicegat oleh kaum Quraisy, sehingga terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Di tahun ke-7, maka Rasulullah melaksanakan Umratul Qada atau umroh pengganti ketika tahun yang lalu belum terlaksana. Ya, di tahun ke-8, ya, maka ini terjadi Fathu Mekah. Di tahun ke-9 Hijriahnya terjadi Perang Tabuk. Nah, ketika tahun 9 Hijriah, ini ada pelaksanaan haji. Ya. Dan haji ini dipimpin oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Maka Amirul Haji yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, ya, pemimpin haji. Nah, tapi Rasulullah tidak ikut. Nah, maka di tahun ke-10 inilah Rasulullah mengumumkan bahwa dia akan berhaji. Ini pasti heboh ya, pasti viral. Rasulullah akan berhaji tahun ini. Maka orang-orang kaum muslimin yang mampu untuk melaksanakan haji dan bisa jadi mengusahakan untuk mampu berbondong-bondong untuk siap menyertai Rasulullah SAW. Ya, karena ini akan menjadi momen yang penting, ya, hajinya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan beberapa riwayat meriwayatkan tidak kurang dari 100.000 orang yang menyertainya. Ada yang mengatakan sampai 124.000 dan ada juga yang mengatakan 144.000. Keciptanya banyak nah. Dan untung pada zaman itu belum ada biro haji atau travel haji umroh. Kalau sudah ada mungkin wah pagede-gede itu di papan reklamu ya. Haji bersama Rasulullah gitu. Yang daftar pasti penuh kekuatannya. Karena kan kita sering lihat haji bersama ustadz ini kan, ustadz ini. Ini haji bersama Rasulullah. Apa ya mungkin yang bintang 1 yang dekat dengan Rasulullah berapa meter? Yang kelas-kelas bawah mungkin ya jauh semakin jauh. Allah Allah. Ya. Dan ini menjadi khilafiyah. Apakah Rasulullah sebelum hijrah pernah berhaji? Nah, ada yang berpendapat pernah karena dengan adanya peristiwa Baitul Aqabah. Baitul Aqabah 1, Baitul Aqabah 2 dan persiapannya. Ya. Tapi ada yang mengatakan juga tidak pernah karena pada zaman itu berhaji banyaknya ritual ala jahiliyah. Ya, di antaranya ketika tawaf bertelanjang baju mungkin ya, tidak pakai baju. Atau juga ada monopoli ketika orang luar Mekah, ketika masuk Mekah, maka tidak boleh memakai pakaian yang dari luar. Begitupun dengan makanan, perbekalan. Kita harus beli ke pembesar-pembesar Quraisy. Kalau sekarang ada tempat-tempat yang kita bisa bila mengunjunginya, tidak boleh bawa makanan dari luar, tidak boleh bawa minuman dari luar, untung belum pakaian. Berarti itu ada sisa-sisa zaman jahiliyah. Ya, ketika Nabi mengumumkan akan berhaji, ya sekitar itu lebih dari 100.000 orang yang menyertainya. Rasulullah berangkat haji ini tanggal 25 Zulqa'dah atau akhirnya di Zulqa'dah. Kalau Ustadz Happy Anubustami mengatakan ba'da zuhur berangkatnya. Makanya ketika umroh pun, kalau umroh dari Madinah ya berangkatnya ke Mekah itu biasanya pada zuhur berangkatnya. Dan berhenti di Dzulhaulah atau sekarang Bir Ali. Ya. Nah, kalau dulu karena kendaraannya menggunakan yang unta Rasulullah dan unta yang Rasulullah namanya Al-Qaswah. Di kendaraan Rasulullah ini yang bernama adalah Qaswah untanya. Kalau yang lainnya berjalan kaki ya. Makanya dari Madinah ke Al itu dari pada duhur ya, bukan pada dahar ya. Dari pada duhur ini menjelang asar. Ya.
Di Bir Alilah Rasulullah bersama para sahabat melaksanakan sholat Asar, Maghrib, Isya sampai subuh. Ya, paginya setelah matahari terbit baru melanjutkan berangkat ke Mekah. Dan perjalanan dari Bir Ali ke Mekah ini durasinya sekitar 8 hari. Ya, 8 hari. Kalau sekarang kan hanya beberapa jam saja karena sudah dengan kendaraan. Kebayang kalau sekarang kan kita ya alhamdulillah dengan teknologi yang semakin maju dari Madinah ke Mekah dengan jarak tempuh yang beberapa jam itu dalam keadaan teduh, mungkin pakai AC dan sebagainya. Bertalbiyah pun bisa jadi lebih khusyuk harusnya ya. Nah, kalau Rasulullah bersama para sahabat berjalan dari bawah terik matahari ya, tapi senantiasa terus bertalbiyah ya, 8 hari itu. Sampai ke Mekah itu tanggal 4 Zulhijjah. Mereka sampai di Mekah tanggal 3-nya itu di Dutua ya, 3 akhir. Maka setelah karena Rasulullah tidak ingin memasuki Mekah itu ketika malam hari. Maka di Dutua inilah bermalam, paginya langsung menuju Masjidil Haram. Nah, kita ke Masjidil Haram, ke hotel dulu ya. Karena kabaya memanggul koper gitu kan, perbekalan. Jadi biasanya berbenah dulu atau menyimpan dulu barang-barang bawaan. Nah, kalau soal ini langsung memasuki Masjidil Haram. Ya. Karena sudah keadaan dalam ihram. Terus ya, bertawaf, mencium Hajar Aswad dulu, mencium Hajar Aswad, terus itu bertawaf, sholat sunnah di dekat makam Ibrahim, dilanjutkan dengan sa'i antara Marwah dan Safa dan Marwah. Yang setelah itu sudah tidak tahallul dulu karena nanti tahallulnya ketika haji. Nah, itu umroh. Makanya disebut hajinya haji qiron. Jadi pelaksanaan haji terus dengan umroh. Nah, dari situ menunggu tanggal 8 ya. Menunggu berapa hari tanggal 8 sehingga ketika sudah sampai tanggal 8 Zulhijjah beliau pergi menuju Mina. Ya, di sana melaksanakan sholat fardu sampai subuh, bermalam di Mina, paginya menuju ke Arafah. Ya. Ketika sudah sampai di sebuah tempat, ada yang mengatakan Namirah, ada juga Nimroh ya. Rasulullah di situ duhur, setelah sholat duhur ya, beliau melaksanakan khutbah ya. Maka disebut khutbah haji wada. Bagaimana itu khutbahnya dengan orang segitu banyak? Kita kan kebayang dengan sejumlah anak puluhan pun harus menggunakan speaker ya, harus menggunakan sound dan sebagainya. Ini sampai beratus ribu atau 100.000 lebih. Bagaimana itu cara menyampaikannya? Nah, makanya kata Rasulullah, "Fal yuballighu syahid 'alal ghaib." Dan juga ternyata ada petugas khusus untuk menyambung, misalkan dari sini ke berapa puluh meter sampai mungkin suara Rasulullah tidak terdengar, itu ada orang yang bertugas untuk mengatakan lagi ke belakangnya sampai nyambung. Kan bisa jadi ya, para sahabatnya mungkin aya nu malawung gitu ya, aya nu nunutan gitu kan, atau mungkin karena ya ketika padang Arafah itu karena capek-capean ya, jadi seperti itu teknisnya Rasulullah. Jadi bukan Rasulullah keliling gitu, tapi Rasulullah berkhutbah di atas untanya. Ketika sampai kemana disambung lagi dengan orang yang di antara petugasnya adalah Rabi'ah bin Umayyah. Ini yang melanjutkan. Misalkan Rasulullah beberapa paragraf, tunggu dulu, sampaikan lagi. Ya. Dan ini berlangsung sampai waktu asar ya. Ya, tanggal 9 Zulhijjah ini terjadi ya. Karena disebut Yaumul Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 10-nya Rasulullah menuju Mina. Ketika tanggal 9 ini setelah asar Rasulullah langsung menuju Muzdalifah, mabit di sana. Tanggal 10-nya menuju Mina untuk jumroh. Nah, setelah itu melaksanakan
Idul Adha, penyembelihan. Berapa unta yang disembelih oleh Rasulullah? Yang termasuk adalah 100 ekor unta. Dan yang disembelih oleh tangan beliau sendiri adalah 63 ekor unta. Wah, kebayang Pak, kumaha etan. Wah. Jadi ternyata karena unta itu beda dengan sapi ya. Kalau dikatakan sapi harus merobohkannya pun butuh berapa orang. Kalau unta ya ternyata dengan pisau yang tajam langsung ke lehernya des. Tapi dah 60 kabayang gitu. Begitu fisik Rasulullah di masa-masa yang akhir hayatnya. Ya, karena setelah haji wada ini 2,5 bulan itu ke peristiwa wafatnya. Dan sisanya yang 37 lagi ini dipotong oleh Ali karramallahu wajhah, ya, oleh Ali bin Abi Thalib. Dan khutbah ini ternyata bukan hanya di Arafah saja, dia sampaikan juga ketika di Mina dan juga ketika Idul Adha. Nah, di antara khutbahnya beliau mengatakan, "Ya ayuhan nas, isma'u minni. Kalau Ustaz Asyaf Sabari, isma'u qawli. Dengarkanlah ucapanku. Fa inni la adri la'ali la alqakum ba'da ami hadza fi mauqifi hadza. Kata Rasulullah, bahwa sesungguhnya saya tidak mengetahui akan berjumpa lagi setelah tahun ini di tempat ini. Mungkin ini isyarat Rasulullah. Tapi sebagian besar para sahabat mungkin belum menangkap bahwa itu isyarat perpisahan Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah, fal yubalighus syahid alal ghaib. Maka sampaikanlah orang-orang yang hadir sekarang, sampaikanlah kepada orang-orang yang tidak hadir. Ya, termasuk yang di sini belum hadir kan ya, waktu itu tidak hadir. Jadi alhamdulillah mungkin bisa disampaikan oleh para sahabat yang dulu tuh menyampaikan yang berantai itu, sampailah kepada kita. Di antaranya, inna dima'akum wa amwalukum wa a'ratukum alaikum haram illa an tanqaw rabbakum kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Wahai manusia, bahwasannya darah kamu, nyawa ya, dan harta benda kamu adalah suci buat kamu, seperti sucinya hari ini, seperti sucinya bulan ini, seperti sucinya negeri ini, sampai kalian datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti kamu akan menghadap Tuhan. Pada waktu itu kamu diminta pertanggungjawaban atas segala amal perbuatanmu. Ya Allah, aku sudah menyampaikan ini. Jadi setelah paragraf Rasul menyampaikan, ya Allah, aku sudah menyampaikan ini. Dan para sahabat menyahut, ya kami bersaksi telah menyampaikannya. Lanjutkan, dalam artinya, barang siapa yang telah diserahi amanah, tunaikanlah amanah itu kepada yang berhak menerimanya. Bahwa semua riba sudah tidak berlaku. Kamu berhak menerima kembali modalmu. Janganlah kamu berbuat aniaya terhadap orang lain, dan janganlah kamu pula teraniaya. Allah telah menentukan bahwa tidak boleh lagi ada riba, dan bahwa riba Abbas bin Abdul Muttalib semuanya sudah tidak berlaku. Bahwa semua tuntutan darah selama masa jahiliyah tidak berlaku lagi, dan bahwa tuntutan darah pertama yang kuhapuskan ialah darah Ibnu Rabi bin Al-Haris bin Abdul Muttalib. Wahai manusia, hari ini setan yang minta disembah sudah berputus asa selamanya. Tetapi kalau kamu turutkan dia walaupun dalam hal yang kamu anggap sepele atau anggap kecil, yang berarti merendahkan segala amal perbuatanmu, niscaya akan senanglah dia. Oleh karena itu, peliharalah agamamu ini baik-baik. Wahai manusia, menunda-nunda berlakunya larangan bulan suci berarti memperbesar kekufuran. Pada 1 tahun mereka langgar, dan pada tahun yang lainnya mereka sucikan, untuk disesuaikan dengan jumlah yang sudah disucikan Tuhan. Kemudian mereka menghalalkan apa yang sudah diharamkan Allah, dan mengharamkan mana yang sudah dihalalkan.
Zaman itu berputar sejak Allah menciptakan langit dan bumi ini. Jumlah bilangan bulan menurut Tuhan ada 12. 4 bulan diantaranya adalah bulan suci, 3 bulan berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Dan 1 bulan yang terpisah di antara bulan Jumadil Awal dan Sya'ban, yakni bulan Rajab. Kemudian, wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak atas istri kamu, maka istrimu pun mempunyai hak atas kamu. Hak kamu atas mereka ialah untuk tidak mengizinkan orang yang tidak kamu sukai menginjakkan kakinya ke rumahmu atau ke lantaimu. Dan janganlah sampai mereka secara jelas membawa perbuatan keji. Kalau sampai mereka melakukan semua itu, Tuhan mengizinkan kamu untuk berpisah tempat tidur dengan mereka. Dan boleh memukul mereka dengan suatu pukulan yang tidak sampai menimbulkan luka. Bila mereka sudah tidak lagi melakukan itu, maka kewajiban kamulah memberi nafkah dan pakaian kepada mereka dengan sopan santun. Berlaku baiklah terhadap istri kamu. Mereka itu kawan-kawan yang membantumu. Mereka tidak memiliki sesuatu untuk diri mereka. Kamu mengambil mereka dengan amanah dari Tuhanmu. Dan kehormatan mereka dihalalkan buat kamu dengan nama Tuhanmu. Perhatikanlah wahai kaumku. Saudara-saudaraku, aku sudah menyampaikan ini. Dan ini sudah jelas. Kutinggalkan di tangan kalian. Yang jika kamu berpegang teguh, kamu takkan sesat selamanya, yakni kitabullah dan sunnah Rasulullah. Wahai manusia sekalian, dengarlah kata-kataku ini dan perhatikanlah bahwa setiap muslim adalah saudara buat muslim yang lain, dan kaum muslimin kamu semua adalah bersaudara. Tetapi seorang tidak dibenarkan mengambil sesuatu dari saudaranya kecuali dengan ridho, dengan senang hati. Janganlah kamu menganiaya diri sendiri. Ya Allah, sudah kami sampaikan. Seperti itu khutbah Rasulullah SAW. Sampai pada penutup Rasulullah mengatakan, Ya Allah, sudah kusampaikan. Ya Allah, sudah kusampaikan. Maka serentak dari segenap penjuru orang-orang menjawab, ya kami bersaksi, wahai Rasulullah, engkau sudah menyampaikan. Setelah Nabi menyampaikan khutbahnya, beliau turun dari untanya yang bernama Qaswah tadi. Nabi masih berada di tempat itu sampai menjelang asar. Kemudian menaiki unta kembali. Pada waktu itulah turun ayat yang terakhir, yakni surat Al-Maidah ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Sebagian besar para sahabat bergembira dengan turunnya ayat ini, bahwa mereka merasa telah sempurna Islam ini, telah futuh, ya telah menang dan sebagainya. Tapi ada sahabat, kalau di Akhirul Maktum dan juga di Great Story of Muhammad itu mengatakan Umar bin Khattab, beliau menangis sejadi-jadinya ketika ditanya oleh Rasulullah, wahai Umar, kenapa engkau menangis dengan turun ayat ini? Umar mengatakan, dulu ketika engkau menerima wahyu, pasti kami mengira akan ada lagi tambahan-tambahannya. Tapi setelah wahyu ini menyatakan sempurna, maka tidaklah kesempurnaan itu pasti ada kekurangan. Pasti akan ada kekurangan. Bahwa ini ada menjadi isyarat dengan sudah paripurnanya tugas Rasulullah SAW. Ya. Maka hadirin rahimakumullah, dengan kisah Haji Wada ini, dengan peristiwa Haji Wada, yang pertama, haji merupakan rukun Islam. Yang kelima, mudah-mudahan kita diberi kemampuan, diberi taufik dan hidayah untuk bisa melaksanakannya. Minimal kita berniat, terus berniat dengan niat itu, mudah-mudahan Allah catat, ya. Dan juga Allah berikan kemudahan untuk jalan-jalannya. Berbahagialah bagi orang-orang yang sudah berhaji, dan jagalah ibadah haji itu dengan kesuciannya. Dan juga mudah-mudahan dengan peristiwa haji ini kita menjaga juga khutbah-khutbah yang tadi. Silakan untuk disimak, untuk dibaca lagi. Inilah poin-poin yang Rasulullah perjuangkan selama hidupnya, tentang persaudaraan, tentang muamalah,
Amalah hablum minallah dan hablum minanas. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada kebaikan yang dapat kita bersama-sama amalkan, ya. Dan juga yang menuturkan mudah-mudahan mendapatkan kebaikan dari penyampaiannya, dan juga yang mendengarkan mendapatkan kebaikan dari tabur ilminya, yang jelas akan mendapat kebaikan oleh mengamalkan apa yang tadi disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.